Ada beberapa kerancuan mengenai istilah-istilah diet yang saya sebutin di beberapa video kemarin mengenai tipe-tipe diet ya. Ada beberapa tipe diet yang secara istilah mirip-mirip gitu. Tapi kenapa kok justru malah dibedakan menjadi dua tipe diet yang berbeda gitu. Sebagai contohnya adalah diet tipe rendah karbo dengan diet keto gitu. Jadi secara prinsip mungkin mirip-mirip itu. Nah, sebenarnya persamaannya di mana dan letak perbedaannya di mana? Simak video berikut. Banyak minum. Just drink water kata Prof. Yoga. Gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sehat, bertemu kembali dengan Kata Medika. Kali ini kita akan ngobrol mengenai seputar topik perbedaan diet tipe rendah karbo dengan diet ketogenik atau diet keto. Oke, simak terus video ini sampai selesai. Dan saya ingatkan kembali, jangan lupa subscribe, share, komen, dan like ya. Sahabat sehat, berdasarkan ukiran beberapa jurnal internasional seperti British Journal of Nutrition, kemudian ada Journal of Medical Internet Research gitu ya. Ada beberapa persamaan antara diet keto dengan diet rendah karbo, di mana keduanya memiliki tujuan yang sama, yaitu mengurangi asupan karbo dalam makanan yang menjadi pola dietnya. Jadi persamaan prinsipnya adalah mengurangi asupan karbo dalam makanan yang menjadi pola dietnya. Meskipun ada persamaan prinsip di antara keduanya, ada beberapa perbedaan di antara keduanya juga. Di antaranya adalah yang pertama batasan karbohidratnya. Dalam diet rendah karbohidrat, mengurangi asupan karbohidratnya tidak seketat diet keto. Anjurannya adalah mencakup sekitar 20-50 gram karbohidrat bersih per hari, terutama berasal dari sumber-sumber seperti sayuran non panggang, sahabat ya. Sementara untuk diet keto biasanya membatasi asupan karbohidrat menjadi maksimalnya sekitar 20 gram bersih per hari atau bahkan kurang. Dengan kondisi tersebut dirancang sudah cukup untuk memicu ketosis, di mana tubuh menggunakan lemak sebagai sumber utama energinya, gitu ya. Yang kedua adalah perbedaannya adalah komposisi nutrisinya, di mana dalam diet rendah karbo komposisi nutrisi dianjurkan sangat fleksibel, gitu, di mana kalian akan mendapatkan sebagian besar kalori Anda itu dari lemak dan protein, tetapi masih ada ruang untuk karbohidrat dalam jumlah yang lebih besar, gitu ya. Sementara untuk diet keto sangat tinggi lemaknya, sekitar 70-75% dari total kalori, sementara proteinnya sekitar 20-25% saja, sedangkan karbohidrat sangat rendah ditekan ya, 5-10% saja. Yang ketiga adalah tujuan utamanya. Jadi perbedaan yang ketiga adalah tujuan utama dari diet ini, di mana diet rendah karbohidrat diadopsi dengan tujuan untuk mengurangi asupan karbohidrat untuk membantu mengendalikan berat badan dan meningkatkan kesehatan secara umum. Gitu. Sedangkan diet keto tujuan utamanya adalah mencapai ketosis tadi itu, di mana tubuh membakar lemak secara efisien untuk energi. Dan ini sering digunakan untuk pengurangan berat badan yang cepat dan juga digunakan sebagai perawatan untuk medis dan untuk pasien atau untuk teman-teman yang ada penyakit epilepsi gitu ya. Itu untuk keto ya. Yang keempat adalah efek samping. Jadi si diet rendah karbo ini biasanya memiliki lebih sedikit efek samping dibanding dengan diet keto gitu. Beberapa orang mungkin mengalami penurunan energi di awal gitu, tetapi tidak sering mengalami gejala keto flu seperti pada diet keto. Sementara pada diet keto menyebabkan keto flu pada beberapa orang saat tubuh beradaptasi dengan ketosisnya. Gejalanya mencakup sakit kepala. Jadi keto flu itu gejalanya adalah sakit kepala, kelelahan gitu ya, gangguan tidur dan lain-lain. Selain itu karena tingginya asupan lemak, diet ini bisa mempengaruhi kolesterol dan masalah kesehatan dalam jangka panjang yang tidak dilakukan dengan hati-hati. Jadi kalau di close control misalnya, itu justru bisa mempengaruhi kolesterol dan masalah kesehatan yang lain untuk diet keto ini ya. Yang kelima adalah keberlanjutannya. Dalam diet rendah karbohidrat itu sering lebih mudah dipertahankan dalam jangka panjang karena lebih fleksibel dalam hal makanan yang diizinkannya. Gitu. Sedangkan diet keto lebih sulit dipertahankan dalam jangka panjang karena sangat ketat dalam hal batasan karbohidrat dan tinggi lemaknya gitu. Jadi lebih mudah untuk pertahankan jangka panjangnya. Nah, sekarang pertanyaannya, untuk kita kalian semua yang ada di Indonesia, sebenarnya lebih efektif mana ya? Diet rendah karbo atau diet keto kira-kira? Kalau kita ingin milih mana yang lebih efisien, yang lebih efektif gitu ya. Jadi efektivitas diet rendah karbo atau diet keto untuk kalangan masyarakat di Indonesia akan sangat bergantung kepada beberapa hal. Misalnya, yang pertama adalah pola makan tradisional masyarakatnya. Itu yang pertama. Jadi pola makan di awalnya itu mempengaruhi efektivitasnya juga. Kemudian yang kedua adalah ketersediaan bahan makanannya gitu ya.
lebih gampang mana gitu kira-kira gitu. Kemudian yang ketiga ada preferensi pribadinya, di mana efektivitas diet ini juga sangat bergantung pada preferensi makanan yang cocok untuk tiap-tiap individunya gitu ya. Yang keempat adalah kebutuhan kesehatan. Jadi untuk kalian yang memiliki kebutuhan kesehatan khusus, misalnya seperti diabetes tipe 2, mungkin epilepsi dan lain-lain, pilihan ada di kalian semuanya mau memilih diet rendah karbo atau diet ketonya. Gitu. Kemudian selanjutnya pertanyaan adalah resikonya. Resikonya lebih berat mana? Lebih berisiko mana kita kalau kita ngambil diet karbo, rendah karbo atau keto gitu. Bahwa resiko untuk melakukan diet ini dapat bervariasi antara individu yang satu dengan yang lainnya, tergantung pada bagaimana diet ini dijalankan gitu ya. Adapun potensi risiko yang muncul yang mungkin di antara kedua tipe ini, diet rendah karbo atau keto ini, saya kemarin udah singgung di video sebelumnya ya mengenai tipe-tipe diet ya. Jadi bisa dibuka lagi di video sebelumnya rendah karbo dan di video di ketogenik gitu ya. Sekarang kita lanjut mengenai siapa saja yang disarankan gitu ya. Jadi yang disarankan untuk melakukan diet ini siapa saja, diet rendah karbo ataupun diet keto ini. Yang pertama adalah orang dengan diabetes tipe 2. Jadi orang-orang dengan diabetes tipe 2 ini adalah orang yang sangat disarankan untuk melakukan diet keto atau rendah karbo ini. Kemudian yang kedua adalah orang yang kelebihan berat badan atau obesitas. Kemudian yang ketiga adalah orang yang mengidap epilepsi. Kemudian yang keempat adalah orang yang bermasalah dengan metaboliknya, gitu. Yang kelima adalah orang dengan penyakit jantung, gitu. Itu sangat disarankan untuk melakukan diet ini. Dan masih banyak lagi orang-orang dengan tipe-tipe khususnya. Oke sahabat semuanya, penting untuk diingat bahwa tidak ada pendekatan diet yang lebih baik secara mutlak antara diet tipe 1 dengan yang lainnya gitu ya. Yang terbaik adalah mencari solusi yang sesuai dengan preferensi makanan, budaya, kesehatan kalian semua, itu yang lebih cocok ya. Sebelum mengadopsi diet apapun, selalu bijaksana untuk berkonsultasi dengan seorang profesional medis atau ahli gizi yang berpengalaman untuk memastikan bahwa Anda melakukan perubahan diet ini secara aman dan sesuai dengan kebutuhan dan tujuan yang Anda ingin peroleh gitu ya. Oke, sahabat sehat semuanya, terima kasih sudah menyimak video ini sampai akhir. Sekali lagi saya ingatkan jangan lupa untuk subscribe, untuk like, komen, dan share ya kalau merasa bahwa video ini bermanfaat untuk kalian semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perbanyak minum. Just drink water kata Profesor Eka.